Ya, selamat pagi anak-anak. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. B, siapa yang tidak hadir? 7B ya? 7B, siapa yang tidak hadir? Oke. Oke semua ya? Sudah siap belajar? Ya. Ya? Ya. Semangat? Masih ingat materi kita yang minggu lalu? Masih. Nah, apa yang kita pelajari? Perbandingan. Perbandingan ada berapa? 3. Ya, yang pertama perbandingan nilai. Perbandingan nilai dan skala. Yang ketiga ada skala. Nah, untuk skala, sering dengar kata skala kan? Sudah kita pelajari? Ya. Biasa dipakai di mana? Digunakan di apa dia skala? Biasa digunakan di mana? Ya. Biasa kita gunakan di peta. Jadi di peta itu gambar sebenarnya, ya, gambar sebenarnya itu tidak sama dengan yang di peta. Dia pakai skala yang sebenarnya misalnya 3000 km. Di skala tidak lagi kita di peta tidak lagi kita gambar yang 3000 km itu. Tapi kita buatkan perbandingan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya? Ada yang tahu sudah aritmatika sosial berhubungan dengan apa saja? Tidak? Nah, aritmatika sosial itu berhubungan dengan pembeli, penjual, harga beli, harga jual, untung, rugi, diskon, bruto, taraf, dan sebagainya. Jadi, aritmatika sosial ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam belanja, ya. Belanja misalnya, Rizka disuruh membeli gula. Beli gula di warung dengan harga 5.000 setengah kilo misalnya ya. Nah, gula itu akan dijual kembali sama Rizka dengan harga 7.000 rupiah. Setelah dia jual kembali, apakah Rizka dapat untung atau dapat rugi? Dapat? Berapa untungnya? 5.000. Oke, itu adalah gambaran dari aritmatika sosial. Nah, minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompok ya? Ya. Sekarang kita berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan siapkan kelompoknya masing-masing, diatur mejanya. Ini ada RKPD yang akan kalian isi. Sudah dapat semua setiap kelompok ini RKPD-nya? Nah, sekarang silahkan kalian
tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami pengertian aritmatika sosial, harga jual, harga beli, untung dan rugi. Peserta didik dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, di sini ada literasinya. Sekarang silakan kalian baca dulu literasinya yang ada di LKPD. Silakan baca dulu literasinya tentang David Ricardo. Siapa itu David Ricardo? Adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris yang merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh, bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstern oleh suatu negara selain dengan menggunakan matematika sederhana. Sudah selesai dibaca? Siapa itu David Ricardo? Kemudian lahir tanggal berapa? 18 Nah, kemudian dia meninggal tahun berapa? Jadi di umur berapa tahun dia meninggal? 1 tahun. Nah, kenapa ibu ambil David Ricardo? Karena kita berhubungan dengan ekonomi di sini ya, matematika yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, setelah kalian baca itu literasinya, sekarang ayo amati masalah berikut. Masalah 1. Lihat di bawahnya ada masalah 1. Perhatikan gambar di samping. Ada gambarnya. Bapak membeli 1 slop rokok berisi 10 bungkus dengan harga 50.000, kemudian dijual per bungkus 5.500. Pertanyaannya, untung atau rugikah bapak tersebut? Rugi. 1 slop harganya 50.000, isinya 10 bungkus. Terus 1 bungkusnya, 1 bungkus bukan 1 slop, 1 bungkusnya dijual lagi dengan harga 5.500. Jadi bapak ini dapat untung atau dapat rugi? Dapat
tulis jawabannya di sini. Ya, silakan tulis jawabannya. Apa yang kamu ketahui dari masalah di atas, dari masalah yang kamu ketahui? Kamu kasih tahu kan? Nah, sebentar perwakilan kelompok presentasikan jawabannya ya. Silakan jawab. Buatlah sebuah ilustrasi atau praktekkan dalam kelompokmu transaksi jual beli dengan syarat ada seorang penjual dan pembeli. Saat kamu membutuhkan penghapus, baca di situ ya, di bagian kedua. Kamu harus membelinya di toko alat tulis, kemudian kamu membeli 2 penghapus saja 6.000. Untuk kalau berapa hari penghapusnya itu 3.500. Baru kalau kamu jual 1.000. Ya, 1.000. Kemudian jika kamu menjual 1 buah, hanya 1 yang dijual. Kemudian jika kamu menjual 1 buah penghapus kepada teman, sudah selesai, belakangnya lagi. Semua diisi ya, sampai kesimpulan. Bagaimana caranya mencari untung? Apa solusinya mencari untung? Ini gambar hasilnya berapa ya?
Gimana caranya bisa diuntuk? Dari aku editnya Dari untungnya itu berapa? Dari untungnya kan berarti harga jual punya rumah ada beli, ya kan? Dia dapat kalau jualnya lebih tinggi daripada harga jual, dia dapat rokok. Perwakilan dari kelompok berapa yang mau presentasi di depan? Oke, kalau itu perwakilan setiap kelompok satu dulu. Ayo, presentasi di depan. Kelompok lain, maju di depan. Kan perwakilan 2 orang boleh. Yang lain dengar ya, gimana jawaban dari kelompok 1? Bapak yang di atas mendapatkan keuntungan 5.000 dengan menjual rokok. Dari rokok yang dibelinya dengan harga 50.000, satu slot isinya 10. Dan dia menjualnya dengan harga 5.500 dan dia mendapatkan keuntungan 5.000. Ini Bu, Ya, yang kedua. saat kami membutuhkan penghapus dan harus membelinya kepada tulis, kemudian kamu membeli 2 penghapus dengan harga 6.000. Tentukanlah berapa harga satu buah penghapus. Harganya 12.000. Kemudian jika kamu menjual Katanya satu harga buah satu buah penghapus penghapus 12.000. Dengar ya, dengar apa yang saya bilang. Maju kepada sedikit. temanmu dengan harga 3.500, tentukan apakah kamu untung atau rugi dan berapakah untungnya. Harga penghapus satu buah 6.000 dan dia menjualnya dengan harga 1.500 satu buah.
tempat duduknya. Nah, kelompok lain dengar tadi? Nah, oke, sekarang perwakilan dari kelompok. Oh ya, sebelum perwakilan dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 1? Satu slop rokok berisi 10 bungkus dengan harga 50.000. Kemudian dijual per bungkusnya 5.500. Pertanyaan, untung atau rugikah bapak tersebut? Berapa keuntungan atau kerugian bapak tersebut? Apa yang kamu ketahui dari masalah di atas? Jelaskan jawabannya. Diketahui mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 dari hasil penjualan rokok tersebut. Saat kamu membutuhkan penghapus dan kamu harus membelinya di toko alat tulis, kemudian kamu membeli 2 penghapus harga 6.000. Tentukanlah berapa harga satu buah penghapus. Satu buah penghapus harga 3.000. Kemudian kamu menjual satu buah penghapus kepada teman-temanmu dengan harga 3.500. Tentukan apakah kamu untung atau rugi dan berapa kamu mendapatkan untung sebesar 5.000 perak. Jual dan harga beli untuk menentukan untung di dalam penjualan suatu barang. Diketahui saya menjual satu slop rokok dengan cara diecek harga satu bungkus 5.500 dan mendapatkan untung sebesar 5.000. Kita mendapatkan untung sebesar 5.000 karena menjual rokok dengan harga yang Oke, ya. Ya, kelompok lain sudah dengar kan jawabannya? Nah, sekarang kita beri kesimpulan. Bapak membeli satu rokok berisi 1 bungkus dengan harga 50.000 rupiah. Kemudian dijual per bungkusnya 5.500 rupiah. Pertanyaannya, untung atau rugikah bapak tersebut? Ya. Kenapa bisa untung? Karena harga jualnya lebih mahal daripada harga beli. Jadi kalau harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka orang yang belanja atau pembelinya mendapatkan ya, kalau harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka dia dapat untung. Kalau harga jual lebih rendah daripada harga beli, mendapatkan rugi. Nah, yang kedua, saat kamu membutuhkan penghapus dan kamu harus membelinya di toko alat tulis, kemudian kamu membeli 2 penghapus dengan harga 6.000. 2 penghapus dengan harga 6.000. Tentukan berapa harga satu penghapus? 3.000. Kemudian jika kamu menjual 1 buah penghapus itu dengan harga 3.500 rupiah, apakah kalian mendapat untung atau rugi? Untung. Berapa dapat untung? 500 perak. Nah, kalau tadi yang bapak beli rokok 1 slop 50.000, kemudian dia jual harganya 5.500, berapakah bapak tersebut mendapatkan untung? 500. Ya, jadi dalam 1 slop dia mendapatkan untung 5.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, jika harga beli lebih tinggi daripada harga jual, maka orang tersebut akan mendapatkan untung. Kalau harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka akan mendapatkan rugi. Nah, manfaat dari belajar ini apa? Sekarang apa manfaatnya kalian peroleh dari pembelajaran ini?
Oke. Sudah selesai semua kan? Nah, sekarang kita beri tepuk tangan kepada kelompok berapa ini? Kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 tadi perwakilannya jawabannya masih ada yang kurang ya. Oke, nah pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang diskon, ya, diskon. Pernah dengar diskon kan? Oke, nanti minggu depan kita akan belajar tentang diskon. Nah, sekarang silahkan